Alamatnya kok. Mengapa? Anda baca yang dari ini mengumpulkan marfu'un aidan sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mampunya jelas atau diwakili? Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dimanapun kita berada, wabil khusus video ini ditujukan kepada kelas 10 SMA plus Al-Aqsa Jatinangor. Umumnya untuk kita semua, para jamaah dimanapun kita berada, semoga ini menjadi wasilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian hadis kita bab dzikri wa du'a pada kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kita sudah membahas hadis sampai nomor 17. Nomor 17, nomor 16, video sebelumnya kita bahas dua hadis. Yang nomor 16-nya itu tentang Sayyidul Istighfar, kemudian nomor 17-nya tentang hadis Nabi yang mana Nabi berdoa pada sore dan pagi meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membahas pada hadis nomor 18, 19 dan 20. 3 hadis akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati nikmatika. Bukan nikmat tapi niqmatika. Yang ketiga, yang keempat, wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslim. Hadis nomor 17 ini ditakhrij oleh Imam Muslim. Jadi sudah tentu hadis ini sahih. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta pertolongan perlindungan darimu kepadamu min zawali ni'matika. Satu, min zawali ni'matika, atas hilangnya nikmat. Satu, atas hilangnya nikmat. Yang kedua, wa tahawwuli afiyatika, berpindahnya keselamatan. Jadi bisa jadi keselamatan yang awalnya milik kita itu berpindah kepada orang lain. Wa fujaati niqmatika, dan datangnya azab secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika, dan dari segala sesuatu kemurkaanmu. Jadi ada 4 doa yang dimana 4 doa ini permohonan baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang satu, hilangnya nikmat. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tiba-tiba hilang. Nikmat ketika kita beribadah itu ada beberapa orang yang merasakan tidak merasa puas di dalam dirinya ketika beribadah. Juga ada juga yang matanya terbutakan, telinganya ditulikan untuk mereka senantiasa mencari dunia, menggali dunia, sehingga akhirat mereka lupakan, dan nikmat Allah telah angkat, Allah telah cabut dari mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diangkat nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi tentang tahawulin afiyatika, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita, atas keluarga kita, atas harta kita, kemudian dunia, harta, akhirat, itu semoga kita semua diselamatkan dan jangan sampai berpindah kepada tangan yang lain. Kalau misalnya keselamatan itu adalah milik kita, milik keluarga kita, semoga kita bisa mempertahankan itu dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian azab, kesusahan, kesukaran itu bisa tiba-tiba datang.
kesulitan di dalam segala urusan itu bisa tiba-tiba datang kepada kita. Maka yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah, wa fujaati niqmatika, dan dari datangnya azab yang secara tiba-tiba bisa datang kapanpun dan dalam hal apapun. Dan yang terakhir, berdoa memohon kepada Allah, wa jami'i sakhatika, wa sakhatika wanar, kan biasa ada yang sakhot itu adalah murka, kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Maka hadirin dimanapun kita berada, dari hadis nomor 18 ini kita bisa memohon kepada Allah atas 4 hal tersebut. Bisa dengan bahasa kita atau dengan menggunakan langsung redaksi hadis ini. Nomor 19, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da, rawahun Nasa'i wa sahhahul Hakim. Nabi berkata di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min ghalabatid dain, dari bahayanya hutang. Karena hutang itu sangat sukar sekali. Ketika kita dililit oleh hutang, maka hati-hati jangan sampai kita dengan mudahnya meminjam sesuatu kepada orang lain, termasuk meminjam uang. Ghalabatil adu, dari bahayanya musuh, wasyamatatil a'da, dan kemenangan musuh-musuh. Mudah-mudahan kita tidak memiliki musuh, karena ini ada di zaman dahulu ketika baginda masih hidup di dunia, dan musuh-musuh yang membenci Islam itu sangat banyak sekali. Maka hadirin dimanapun kita berada, jangan sampai kita mencari musuh, karena satu musuh itu lebih banyak, terlampau banyak daripada 1000 teman. Maka dimanapun kita berada, marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Terakhir, hadis nomor 20, hadis ketiga pada kesempatan video ini. Wa'an Buraidata radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Ini dari Buraidah. Kemudian Buraidah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar. Nabi mendengar lelaki yaqul yang mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Nabi mendengar ada satu orang sahabat laki-laki yang berdoa dengan cara seperti ini, dengan kalimat begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada engkau, bi anni, dengan bertawasul, dengan berwasilah, bi anni asyhadu, bahwa aku asyhadu, bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau, antallah, bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, anta al-ahad, engkau yang esa, as-samad, engkau yang segala sesuatu semuanya bergantung kepada engkau, alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding, setara dengan engkau. Nah, ada perkataan ini, kalimat ini keluar dari sahabat, kemudian didengar oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata kepada dia, laqad sa'alallahu bismihi, Allah menanyakan siapa namanya, siapa nama orang yang berdoa dengan cara seperti itu. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba, yang mana apabila alladzi idza su'ila, apabila Allah dipinta, Allah dimohon, bihi, dengan kalimat seperti itu, a'ta, maka Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonnya.
Wa idza du'iya, dan apabila Allah dipanggil, Allah dipintai doa, bihi, dengan kalimat itu. Kalimat yang mana? Yang tadi, yang as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa idza du'iya bihi, dengan kalimat itu, ajaba, maka Allah akan mengijabahnya. Maka sangat luar biasa sekali kalau bisa kita hafalkan doa ini, doa sahabat Nabi ini. Tapi di dalam kitab Syarah Subulus Salam Bulughul Maram karya As-San'ani itu tidak dikatakan siapa sahabat Nabi yang mengatakan atau melafadzkan doa ini. Hadis ini akhrajahul arba'ah, ditakhrij oleh imam yang 4. Kemudian sahahahu Ibnu Hibban, ditashih oleh Ibnu Hibban. Nah, jadi kategori hadisnya ini kategori sahih. Maka hadirin dimanapun kita berada, khususnya anak-anakku kelas 10 SMA plus Al-Aqsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan 3 hadis pada video kali ini bisa memberikan kita kemanfaatan dalam hidup kita, dan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawassul, berwasilah menggunakan kalimat-kalimat doa yang ada pada hadis-hadis Nabi. Cukup sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Terima kasih banyak sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.